Timnas Indonesia U17 tampil heroik saat tundukan Korsel di laga pembuka Piala Asia U17. Namun, jurnalis sepak bola harian Kompas, Iksan Bahar mengingatkan perjalanan masih panjang sehingga skuad besutan Nova Arianto harus tetap menjaga konsentrasi hingga kompetisi berakhir. Timnas Indonesia U17 di luar prediksi mampu mengalahkan Korsel di laga pembuka grup C Piala Asia U17. Tentu ini hasil yang patut disyukuri, apalagi sepanjang laga timnas relatif terus ditekan. Beruntung skuad besutan Nova Arianto tampil disiplin khususnya saat bertahan. Matthew Baker dan kolega juga fokus hingga akhir. Terbukti satu gol berhasil dicuri jelang laga tuntas. Euforia sudah pasti menaungi supporter timnas. Namun jurnalis sepak bola harian Kompas Iksan Bahar mengingatkan agar publik menjaga mental pemain tetap fokus. Salah satunya dengan tidak membebani ekspektasi tinggi. Pujian selayaknya memang pantas diberikan namun tidak untuk jumawa. Masih ada 2 laga penyisihan grup menghadapi Yaman dan Afghanistan. Tentu bukan perkara mudah meraih setidaknya 1 kemenangan lagi untuk pastikan tiket ke fase gugur sekaligus putaran final Piala Dunia U17. Besar pada mereka, apalagi euforia sangat berlebihan atas kemenangan menghadapi Korsel yang belum berarti apa-apa, bisa menambah beban pemain yang justru seharusnya pemain bisa tampil lebih lepas dan juga lebih percaya diri pada laga menghadapi Yaman dan juga menghadapi Afghanistan nanti. Di satu sisi kita juga harus paham bahwa para pemain Garuda Muda ini adalah para remaja yang rata-rata berusia 15 dan juga 16 tahun yang mereka masih memiliki faktor psikologis dan mental yang masih sangat labil. Hal-hal kecil pun bisa mengaruhi penampilan mereka di atas lapangan yang itu tentu tidak ingin kita saksikan pada 2 laga selanjutnya. Kita pasti masih ingat kejayaan Timnas U19 era Evan Dimas. Ketika penampilan tim menanjak dan ekspektasi publik meningkat, justru hasil minor yang didapatkan. Para pemain mulai layu sebelum berkembang, menyisakan segelintir pilar yang sanggup cicipi kompetisi level atas. Tentunya kita berharap nasib serupa tidak terjadi kepada skuad besutan Nova Arianto. Tim Liputan Kompas TV. Persebaya Surabaya kembali gelar latihan setelah libur lebaran dan latihan kali ini masih fokus pada pemulihan kondisi fisik para pemain. Minggu depan latihan mulai ke taktikal sebagai persiapan laga pekan ke-28 menghadapi tuan rumah Persija Jakarta pada 12 April mendatang. Usai meliburkan pemainnya, Persebaya Surabaya mulai kembali gelar latihan bersama. Meski usai liburan, kondisi fisik pemain tetap terjaga karena Bruno Moreira dan kolega diwajibkan latihan mandiri. Latihan kali ini masih fokus pada pembenahan dan pemulihan kondisi fisik pemain. Sementara latihan taktikal sebagai persiapan melawan tuan rumah Persija Jakarta mulai digelar awal pekan depan. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, anak asuhnya sudah mulai fokus mempersiapkan kekuatan terbaiknya guna menghadapi Persija Jakarta. Tim pelatih juga telah menyiapkan pemain pengganti karena ada sejumlah pemain yang harus absen lawan Persija akibat akumulasi kartu. We have game some players suspended, so now it gives me a chance to look at some players for certain positions. Because during the game, things can change tactically also. So I always have a plan B, plan C situation that we're prepared. But the most important is the players. They understand. So there's no big situation on the tactical elements because they've did it before. We just need to refresh on what we will do against Persija and what to anticipate also. Persebaya Surabaya masih memiliki waktu 1 minggu sebelum menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 12 April. Saat ini tim bajul hijau masih berada di peringkat ketiga dengan koleksi 48 poin. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Manajemen Persebaya Surabaya telah memulai menyusun kekuatan tim untuk musim depan meski Liga 1 musim ini masih menyisakan 7 laga. Pelatih dan pemain di semua lini, terutama lini depan, akan dievaluasi di akhir musim. Meski Liga 1 musim ini masih menyisakan 7 laga, persiapan dini dilakukan manajemen Persebaya Surabaya untuk menyusun kekuatan menghadapi Liga 1 musim depan. Negosiasi dengan pemain yang akan dipertahankan juga sudah mulai berjalan seiring jelang berakhirnya kompetisi. Manajemen tim bajul ijo akan menentukan nasib pelatih dan pemain berdasarkan hasil akhir di Liga 1 musim ini. Jika hasil akhir posisi Bruno Moreira dan kolega turun dari 3 besar, evaluasi akan dilakukan oleh manajemen.
Menurut Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, hasil pencapaian di akhir musim menjadi penentu nasib pelatih dan pemain. Salah satu evaluasi yang dilakukan untuk diperbaiki di musim depan adalah lini serang yang tampil tidak maksimal musim ini. Semua lini dari perbaikan, memang tidak hanya lini depan, lini belakang, tengah pun, bahkan di kiper pun kita juga terus melakukan perbaikan tiap tahun. Makanya perencanaan yang lebih dini itu membantu kita di Persebaya untuk bisa membentuk tim lebih baik. Ya harapannya kalau musim ini mungkin bisa dikatakan belum maksimal, ya tahun depan kita bisa memperbaikinya, meraih hasil yang lebih baik lagi. Striker Flavio Silva yang didatangkan dari Persik Kediri musim ini tidak mampu tampil maksimal. Hingga pekan ke-27, Persebaya Surabaya hanya mampu mencetak 32 gol dan menjadi tim di 10 besar yang paling sedikit mencetak gol. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.